Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ekawati dari kelas Kimia B dengan stambuk F1 C118052 akan memaparkan jawaban dari tugas ujian akhir biokimia 2. Hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Metabolisme protein akan menghasilkan asam amino yang akan dikirim ke hati melalui aliran darah. Asam amino hasil metabolisme protein ini akan disusun menjadi enzim atau hormon yang kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Metabolisme lemak juga menghasilkan badan keton yang dapat dihidrolisis menjadi glisero dan diglukogenesis untuk menghasilkan glukosa sebagai pengganti karbohidrat dalam siklus Krebs. Dapat dikatakan bahwa metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat semuanya berhubungan karena semua enzim metabolisme terbuat dari asam amino protein dan ketiga metabolisme makronutrien tersebut bertujuan untuk mendapatkan energi. Manfaat protein bagi tubuh. Yang pertama, sebagai sumber energi. Protein merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat. Yang kedua, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, dan membentuk enzim dan hormon. Proses pencernaan protein dalam tubuh. Penguraian protein dalam sistem pencernaan manusia melibatkan seluruh organ pencernaan dan kerja dari enzim-enzim protease melalui serangkaian proses. Rongga mulut dan kerongkongan. Jadi, proses pencernaan protein dalam tubuh ini dimulai dari rongga mulut dan kerongkongan. Di rongga mulut, proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah. Gigi dalam hal ini berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, sedangkan ludah berguna dalam mempermudah lewatnya makanan yang dikunyah untuk melewati kerongkongan. Kedua, di lambung, protein yang tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah bening. Enzim pepsin hanya akan terbentuk jika asam lambung HCl menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia akan menstimulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan protease. Kedua gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh jontot usus. Selanjutnya di bagian usus halus. Polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protease erepsin di dalam usus halus. Protease berasal dari pankreas yang disalurkan ke usus halus melalui dinding membran. Protease mengandung beberapa prekursor yaitu prokarboksipeptidase, kimotrypsinogen, trypsinogen, proleastase, trypsinogen, proleastase, dan kolagenase. Masing-masing prekursor protease ini akan menghidrolisis polipeptida menjadi jenis asam amino yang berbeda-beda. Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya jontot usus yang terdapat pada dinding usus penyerapan ileum akan menyerap asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein untuk dikirimkan melalui aliran darah ke seluruh sel-sel tubuh kita. Selanjutnya, pada bagian usus besar dan anus. Jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, asam amino tersebut kemudian akan dirombak menjadi senyawa-senyawa seperti amoniak dan amonium. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersama dengan feses. Reaksi metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino umumnya terjadi di dalam hati. Asam amino bermanfaat bagi tubuh
yaitu untuk memperbaiki jaringan tubuh, membantu pertumbuhan normal, menguraikan makanan, dan sebagai sumber energi bagi tubuh. Tahap awal pembentukan metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus amini, kemudian baru perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Dua proses utama pelepasan gugus asam amino yaitu transminasi dan deaminasi oksidatif. Zat sisa katabolisme protein yang berbahaya bagi tubuh. Metabolisme protein atau pemecahan asam amino menghasilkan limbah nitrogen berupa amonia. Senyawa NH3 dan NH4OH merupakan senyawa yang bersifat racun yang sangat membahayakan sel. Oleh sebab itu, sebelum dikeluarkan harus diubah dahulu menjadi urea di dalam hati, sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Dalam bentuk urea, sisa metabolisme ini dipindahkan ke ginjal untuk disekresikan dalam bentuk urin. Mekanisme membuangnya atau dikenal dengan siklus urea. Siklus urea pada dasarnya merupakan cara tubuh mengubah amonia beracun menjadi urea. Siklus urea ditemukan oleh Sir Hans Krebs, berfungsi di hati dan sangat penting untuk menghilangkan ion amonia dan amonia dari tubuh. Terdapat 5 reaksi dari siklus urea. Yang pertama, amonia NH3 atau ion amonium bergabung dengan CO2 atau HCO3- untuk membentuk karboil fosfat dalam reaksi yang dikatalisasi oleh karbamoil mitokondria fosfat sintetase 1 atau CPSI dan menggunakan 2 mol ATP dan Mg2+. N-asetil glutamat atau NAG dibuat di hati dan usus, diperlukan sebagai aktivator alosterik untuk memungkinkan pengikatan ATP. Selanjutnya, karbomoil fosfat bereaksi dengan orotin di dalam mitokondria menggunakan enzim transkarbamoilase orotin atau OTC untuk membentuk citrulline. Citrulline bergantian menghambat aktivitas OTC. Selanjutnya, aspartat bereaksi dengan citrulline setelah diangkut ke dalam sitosol. Langkah ini dikatalisasi oleh argininosuccinate sintetase adalah langkah yang membatasi laju dari siklus. ATP 2 obligasi berenergi tinggi dan Mg2+ diperlukan untuk reaksi dan argininosuccinate terbentuk. Argininosuccinate, arginine, dan AMP plus PPI menghambat enzim. Argininosuccinate dibelah oleh argininosuccinase di sitosol untuk membentuk fumarat dan arginin. Keduanya, fumarat dan arginin, menghambat aktivitas argininosuccinase. Argininosuccinase ditemukan dalam berbagai jaringan di seluruh tubuh, terutama hati dan ginjal. Konsentrasi tinggi arginin meningkatkan sintesis N-asetil glutamat atau NAG yang diperlukan dalam reaksi untuk sintesis dari karbamoil fosfat dalam mitokondria. Selanjutnya, urea terbentuk dan orotin terbentuk kembali dari pembelahan arginin oleh arginase, suatu mangan yang membutuhkan enzim hati. Aktivitas arginase dihambat oleh keduanya, orotin dan lisin, dan dapat menjadi pembatas laju dalam kondisi yang membatasi ketersediaan mangan atau yang mengubah afinitasnya untuk mangan. Dalam keadaan bagaimanakah tubuh sehingga menghasilkan zat berbahaya? Amonia dihasilkan dari katabolisme protein baik dalam keadaan normal maupun pada keadaan tubuh mengalami situasi tertentu seperti halnya kelaparan. Produksi amonia juga dapat ditemukan pada mikrobiota usus, yaitu mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan manusia. Replikasi DNA.
DNA merupakan asam nukleat yang terdiri dari protein dan karbohidrat. Terdapat 6 komponen penyusun rangkaian DNA yang tersusun dalam struktur double helix. Yang pertama, deoksiribosa, gugus fosfat, sitosin, timin, adenin, dan guanin. Leading strand adalah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi. Leading strand adalah untaian yang disintesis DNA polimerase secara kontinu dan sangat cepat. Fragmen Okazaki adalah DNA pendek berbentuk fragmen pada proses replikasi DNA di bagian untaian DNA lambat. Arah pemanjangan untai DNA. Sintesis DNA akan selalu bergerak dengan arah 5 aksen menuju 3 aksen. Untai DNA awal atau leading strand dibaca dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Maka sintesisnya dapat dilakukan secara kontinu, sedangkan untaian DNA lambat merupakan antiparalel dari untaian DNA awal yang memiliki arah berkebalikan. Ujung 3 aksen menuju ke ujung 5 aksen, maka sintesis tidak dapat dilakukan secara kontinu, melainkan dibuat fragmen-fragmen agar sintesis DNA dapat terjadi serentak. Enzim-enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Yang pertama, enzim helikase. Enzim ini berperan untuk memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA sehingga terbentuk garpu atau cabang replikasi. 2. Enzim primase untuk mensintesis RNA polimer dan menghentikan perkembangan garpu atau cabang replikasi untuk mencegah leading strand melampaui leading strand. Ketiga, DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisi proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Enzim topoisomerase untuk mengurangi ketegangan superhelix DNA dengan menciptakan istirahat sementara pada satu atau kedua untai DNA. Selanjutnya, enzim DNA ligase, yaitu untuk menggabung fragmen-fragmen Okazaki leading strand saat proses replikasi dan menyambung patogen-patogen DNA yang baru disintesis. Enzim exonuklease berperan dapat mendegradasi polinukleotida DNA satu persatu dari ujung molekul DNA. Transkripsi. Intron adalah setiap urutan nukleotida di dalam gen yang dibuat dalam penjalinan RNA selama pematangan produk RNA akhir. Ekson adalah bagian dari gen yang akan menyandi bagian dari RNA matang akhir yang dihasilkan oleh gen tersebut setelah intron telah dihilangkan oleh perjanjian RNA atau RNA splicing. Cap atau tudung mRNA mempunyai fungsi yaitu melindungi mRNA dari degradasi, meningkatkan efisiensi translasi mRNA, meningkatkan pengangkutan mRNA dan nukleus ke sitoplasma, dan meningkatkan efisiensi proses splicing mRNA. Tail atau ekor poli A berfungsi mempermudah ekspor mRNA dari nukleus. Selanjutnya, translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA. Berikut tahapan-tahapan dalam translasi. Pada proses translasi yang pertama yaitu tahap inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Yang kedua, tahap elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Ketiga, tahap terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA.
mRNA atau messenger RNA merupakan salinan kode genetik pada DNA yang akan masuk proses translasi dan akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein tertentu. tRNA atau transfer RNA adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses translasi. rRNA atau ribosomal RNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom atau tempat sintesis protein. Terjemahkan pasangan untai DNA berikut jadi mRNA dan urutan asam amino. Setiap deretan 3 basa pada mRNA mengkode satu asam amino spesifik disebut kodon. Terdapat 4 basa dalam nukleotida yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin, sehingga terdapat 64 kodon. Beberapa kodon memiliki fungsi khusus. AUG merupakan kodon inisiasi yang merupakan awal suatu polipeptida. Di samping AUG juga mengkode metionin dalam polipeptida. Kodon UAA, UAG, dan UGA tidak mengkode asam amino dan merupakan kodon terminasi atau disebut stop kodon. Sekian dan terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.